Tapi maksudnya dengan niat orang yang penumpang gelap tentu kan bukan menggunakan itu sebagai bukti. Tetapi misalnya kalau saya punya kehendak lain bahwa ada income lain yang saya sebetulnya kena pajak, tapi saya kemudian taruh sebagai income dividen ini, ya tentu saya tidak pakai itu. Jadi saya cuma bilang ini adalah nanti saya akan lapor itu sebagai selama saya lapor di investasi 3 tahun tentu kan nggak kena pajak. Tadi saya sempat menarik Pak, pada episode sebelumnya Pak Ari sempat bilang mengenai dividen yang harus diputuskan melalui RUPS. Nah, itu apakah cuma hanya RUPS saja Pak? Karena saya sempat baca di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini ada kata-kata dividen interim. Mungkin Sobat HSI ini belum tahu Pak, apa sih bedanya antara dividen yang dengan RUPS dengan dividen interim? Sama atau beda atau gimana tuh Pak? Boleh mungkin dijelaskan Pak? Oke, kalau dividen interim itu adalah dividen yang diberikan di tengah-tengah tahun, di tahun berjalan ya. Jadi biasanya diberikan kalau dalam keadaan perusahaan untung di tengah tahun. Jadi misalnya bulan Juni ini nih, ya biasanya ada emiten-emiten yang mau bagiin dividen interim nih. Tapi nggak terpatok hanya Juni aja, bisa aja mereka dibaginya di bulan Oktober, November. Tapi mereka melihat kinerja dulu, kinerja dari perusahaan, dari emiten, dari operasional mereka, apakah untung atau tidak. Kalau untung, mereka bisa membagikan dividen di awal. Nah, mereka bisa bagikan dividen di awal, ya tetap harus ada persetujuan para pemegang saham, tapi bisa dengan circular ya, dengan dengan surat pernyataan dari para pemegang sahamnya untuk menyerahkan dividen interim ya, dibagikan dividen atau bisa juga langsung diaktakan di notaris ya. Yang penting ada persetujuan dari pemegang saham. Jadi jenis dividen interim ini agak beda dengan dividen biasa. Dividen biasa biasanya menunggu seluruh laporan keuangan atau kinerja dari perusahaan selama 1 tahun terukur untung atau tidak. Kalau untung, oke, kita bagi dividen untuk tahun ini, tahun buku misalnya 2020 kita bagi dividen tahun buku 2020. Tapi kalau dividen interim ini di tahun tengah berjalan, tahun 2021 misalnya perusahaannya, misalnya ini HSI ini ya, contohnya HSI ya, kita di pertengahan Juni ternyata kinerjanya bagus nih, mungkin pemegang saham bilang, ya udah yuk, kayaknya kita bisa nih bagikan sedikit keuntungan ke para pemegang saham. Nah, kita bagi-bagi yuk. Tetapi harap diingat, dividen interim ini anggapannya perusahaan untung. Jangan sampai di akhir tahun ternyata perusahaan rugi, tidak sesuai dengan harapan dari pemegang sahamnya atau dari para manajemennya. Nah, kalau dalam keadaan rugi dan tidak sesuai harapan, maka dividen yang sudah diberikan harus ditarik kembali, harus dibayarkan kembali ke perusahaan oleh penerima dividen tersebut. Jadi begitu. Jadi dividen ini sebagai kayak uang muka panjer gitu loh. Kalau misalnya untung ini menarik nih Pak. Tadi Bapak sempat bilang kalau untung ya, kalau ternyata di akhir tahun rugi, itu dividennya harus ditarik kembali, dibalikin ke perusahaan Pak. Iya. Nah, tapi kan pajaknya udah terlanjur 0% Pak. Nah, gimana dong Pak? Berarti kemarin dihitung pajaknya lagi atau uang masuk ini mekanismenya seperti apa tuh Pak? Ya, kalau kalau sudah diinvestasikan kan seharusnya kan tidak terkena pajak kan, terkena pajak 0% ya. Tapi kalau dividennya ternyata di akhir tahun ternyata tidak ada keputusan bahwa kita harus mengembalikan, ya seharusnya sudah tidak terhutang lagi ya. Ya, karena itu kalau menurut saya ya, itu karena kita harus mengembalikan dividen lagi ke perusahaan, ke corporate. Jadi dividennya bisa dianggap tidak jadi gitu. Tapi tentunya harus ada juga pernyataan dari pemegang sahamnya semua ya, bahwa kita harus memberikan dividen gitu. Menurut saya sih gitu. Tapi uangnya udah terlanjur masuk nih Pak, di ORI, di surat berharga lainnya, terus harus ditarik lagi nih kembali ke perusahaan nih Pak. Gimana ya, kalau gitu kalau Pak? masalah itu kan masalah mekanismenya aja ya, apakah mereka harus tarik kembali? Ya harusnya ditarik kembali ya. Tapi kalau Pak, kita kalau misalkan saya sebagai pemegang saham nih, pemegang saham HSI dibagi-bagi dividen nih dari HSI. Wah, saya udah seneng kan. Wah, dapat 0%, dapat dividen. Terus kemudian saya udah masukin nih terlanjur nih ke SBR,
kan di lock 3 tahun. Terus Pak Ari sama Pak Marwan tiba-tiba bilang nih, Dri nggak bisa nih, harus balikin lagi karena kita akan untung. Lah, saya uang dari mana Pak? Ya Gimana dicairin tuh? itu, dicairin ininya mungkin sahamnya dicairin, reksadanya dicairin, paling nggak kan sudah dapat bunganya, untung bunganya. Gitu. Ya, bisa seperti itu Pak. Mungkin Pak Marwan nih ada mau tambahkan ya Pak? Gimana kalau ada mekanisme seperti itu Pak? Ternyata di akhir tahun malah rugi. Saya kira yang tadi dibahas itu adalah mekanisme legal yang ada di peraturan tentang ketentuan dengan undang-undang persaingan terbatas ya, bahwa kalau jika dividen interim itu melebihi itu direksi bertanggung jawab itu. Ya, kalau sampai nggak dikembalikan. Tapi terlepas itu semua, menurut saya kalau sudah declare ada dan itu harus dicantumkan dengan jelas dan sudah dilaporkan oleh direksi di pajak, ada dan saya kira memang tetap harus lapor ya. Jadi ada pembagian dividen yang semuanya itu tidak dipotong pajak lagi, itu dianggap sudah dilaporkan dari sisi pajak oleh pihak direksi, sehingga nanti kemudian itu menjadi suatu corresponding reporting bahwa dari sisi saya sebagai salah satu pemegang saham ya, saya sudah mengalahkan uang itu, dan saya mungkin terlepas saya mau mengembalikan atau tidak, itu kalau saya sudah lapor dari pihak pemberi dividen dan saya juga penerima dividen sudah melaporkan juga uang itu ditaruh di mana dan investasikan di mana, saya kira itu sudah sah secara pajak ya. Terlepas bahwa itu kontroversinya itu sebenarnya uang itu harus dikembalikan atau bagaimana. Jadi menurut saya seperti itu. Nah, mungkin yang ke depan sih kita mungkin lebih menarik adalah apakah dividen yang kita terima ini itu diterima dan diinvestasikan benar-benar, dan maksud saya begini, tentu dari pihak pembagi perusahaan ini kan membagikan dividen dan harusnya melaporkannya. Tapi kan apakah dalam melaporkan secara detail atau enggak? Karena kita kan dari pihak yang pemegang saham, mungkin pemegang saham Gurem ya, yang jumlah sahamnya tidak dicantumkan satu persatu misalnya. Saya mungkin hanya memiliki sekian persen gitu dari pemegang saham publik. Jumlah yang saya cantumkan di dalam sebagai revenue dividen itu ya, itu kan berdasarkan angka dari kita. Nanti pada saatnya kita tentu harus membuktikan bahwa memang itu angkanya sekian. Tapi menariknya adalah bagaimana kita membuktikan bahwa angka yang kita laporkan nanti di dalam investasi itu benar dari sumber dividennya ya, bukan dari sesuatu yang mungkin dari sumber-sumber lain yang harusnya tidak kena pajak lalu kita laporkan sebagai dividen juga, kan bisa aja begitu. Nangkep nggak? Nah ini menarik nih Pak, saya nangkep nih Pak. Jadi istilahnya titipan bersama gitu ya Pak ya, maksudnya kiranya mungkin angkutan bareng gitu ya Pak ya. Ya ada penumpang gelap lah di situ. Nah, saya baru mau ngomong penumpang gelap Pak, tapi takut nanti terjadi kontroversi karena ada Pak Ari Irvano nih, sarjana hukum juga di HSI, yang saya takut nih Pak, nanti kalau saya ngomong apakah di podcast ini jadi bermasalah apa enggak. Boleh Pak Ari ya, saya minta izin, saya bilang aja penumpang gelap ya. Oke. Nah, gimana tuh Pak? Bagaimana kalau menurut pengetahuan Bapak, bagaimana Dirjen Pajak bisa menangkal ini Pak? Karena dividen ini ketika kita membuka keran untuk dividen 0%, artinya tidak menutup kemungkinan banyak penumpang gelap yang ikutan di sana Pak, gitu. Bagaimana nih kalau sepengetahuan Pak Ari atau Pak Marwan dari DJP, bagaimana menangkal hal ini gitu? Ya, kalau menurut saya gini ya, seharusnya kan kalau data-data sekarang kan DJP sudah online ya, dengan notaris, dengan bank semua kan ya. Seharusnya kalau dia sudah punya big data itu gampang lah buat DJP untuk mereconcile. Tinggal lihat di SPT tahunannya pribadi itu kan, SPT wajib pajaknya kan. Dia harus kan nanti kan dia declare nih. Declare di SPT-nya mesti declare kan, salah satu syaratnya untuk dapat 0% kan di SPT pribadinya kan ya. Investasinya maupun dividennya kan. Kan tinggal di-combine aja nanti. Di SPT-nya declare sekian, dilihat dari pemberi dividennya siapa nanti dia memegang saham mana, atau dari data-data mungkin dari data notaris bisa ditarik lah. PT ini sudah melakukan RUPS untuk pembagian dividen, baik dividen tahunan, dividen interim,
Nah, kan tinggal dilihat aja tuh siapa aja penerima-penerimanya, tinggal ditarik aja kan di situ kan. Nah, kalau memang sudah masuk ke data, sudah masuk ke DGP kan, mereka misalnya dari notaris atau dari sekuritas, nah sekuritas kan bisa tarik juga tuh data-data semua kan. Jadi DGP dengan gampangnya saja dengan narik data-data itu dan compile dengan data-data yang dilaporkan di SPT. Sesuai nggak data-data yang dilaporkan di notaris dengan yang di SPT sama nggak nih? Ternyata tidak dideklar ya, berarti ini bukan dividen atau gimana gitu loh. Nah, jadi untuk menangkapnya sih memang ini butuh kerjasama dari semua pihak, dari bank, dari sekuritas, dari penjual agen-agen penjual surat utang harus memberikan data-data di situ kan. Nah dari situ bisa dikompel nanti ya. Kalau menurut saya sih dari situ itu emang agak berat ya, tapi dengan kemampuan server data DGP yang sekarang saya rasa sih mungkin gampang buat DGP ya untuk mengkompil data-data itu. Mungkin itu Pak Andri. Mungkin Pak Marwan ada mau tambahkan nih Pak, karena inisiasi penumpang gelap dari Pak Marwan nih inisiasinya nih. Saya kayak lempar bola gitu ke Pak Marwan ya. Sebenarnya kalau dengan IT teknologi apa yang terjadi di ke depan sih, kita lihat teknologi pajak itu sekarang sudah bisa memperpopulated ya. Jadi kayak misalnya dipotong si pihak pembayar lalu mengeluarkan bukti potong, kemudian langsung kan terpopulated lagi kepada si pihak yang dipotong. Mungkin ke depan seperti itu ya, tapi kita bayangkan bahwa transaksi saham itu kan baik. Bukti pemegang saham itu dan pembagian dividen itu kan untuk perusahaan publik kan besar sekali jumlahnya. Ya, tapi kalau dengan bantuan teknologi dan komitmen sih dimungkinkan. Cuman kalau saya kira sampai sekarang kan belum ada itu ya, belum ada sampai di situ ya. Correct me if I'm wrong. Tapi saya kira belum. Saya memang kalau dapat dividen dari saham-saham yang saya miliki perusahaan publik itu memang saya diberi tahu oleh sekuritas saya, tapi sekuritas saya mungkin sifatnya otomatis ya. Jadi masuk uangnya itu bilang itu ada dividen. Tapi apakah itu terlapor pajak gitu? Maksud saya itu memang salah satu pembuktian saya bahwa uang itu uang dividen ya. Tapi maksudnya dengan niat orang yang penumpang gelap tentu kan bukan menggunakan itu sebagai bukti. Tetapi misalnya kalau saya punya kehendak lain bahwa ada income lain yang saya sebetulnya kena pajak, tapi saya kemudian taruh sebagai income dividen ini, ya tentu saya tidak pakai itu. Jadi saya cuma bilang ini adalah ingatan. Saya akan lapor itu sebagai selama saya lapor di investasi 3 tahun tentu kan nggak kena pajak. Nah, dengan kondisi menurut saya sampai sekarang dengan IT Direktur Jenderal Pajak belum ada bukti potong. Karena begitu bukti potong kan juga dijelaskan ya, jangan lupa bahwa dijelaskan di PMK 18 saya tidak butuh SKB. Tidak ada SKB yang diperlukan untuk membuat dividen jadi 0% ya. Menjadi 0% gitu. Ya. Jadi mungkin mekanisme selama ini yang nanti yang ke depan adalah dividen itu pokoknya sekarang 0% aja, tidak ada dan perlu SKB. Tapi masalah kemudian dividen itu akan dipajaki atau tidak, ya. Karena sekarang kan begini. Jadi dividen itu kan harus dipotong 10% kalau saya pemegang saham individu. Saya kan tadinya dipotong oleh perusahaan, misalnya saya memegang saham BCA. Pemegang saham BCA administrasinya kan sebagai korporasi kan memotong pajak 10%, menyetorkan ke negara, memberikan potong kepada saya kan begitu. Sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja tidak perlu SKB, tidak akan dipotong. Nah, nanti pertanggungjawabannya karena tidak dipotong, saya mau menginvestasikan apa tidak itu kan berarti tergantung, itu kan dilihat nanti mekanismenya sampai tanggal 31 Maret tahun berikutnya saya bisa membuktikan bahwa itu dan memberi laporan enggak bahwa uang itu masih ada diinvestasikan di tempat yang sudah memenuhi syarat. Jika tidak, mungkin saya baru dipajaki di level saya. Jadi tidak dikejar lagi ke si emitennya untuk menarik pajak dari saya. Itu menurut saya. Jadi sehingga menurut saya kalau bilang oke, saya dapatnya dari BCA sebetulnya hanya saya 10 juta, tetapi ternyata saya bilang saya ada penumpang gelap lagi yang 50 juta, jadi saya lapor 60 juta di dalamnya. Itu bagaimana, apakah ada cross check balance dari
dari pajak untuk mengcross BCA melaporkan 10 juta saya atau tidak gitu. Itu yang kita mungkin cermati, karena menurut saya tidak ada bukti potong itu yang menyebabkan tidak dapat terkonfirmasi secara detail berapa yang saya dapat dari BCA. Dalam contoh ini BCA ya sebagai emiten, sebagai pemberi dividen. Nah, itu kan tadi dari Pak Ari sama Pak Marwan bicara soal perusahaan membagi dividen dari dalam negeri. Seperti kita ketahui nih Pak, di Undang-Undang Cipta Kerja juga ada perusahaan-perusahaan luar negeri kalau membagikan dividen kepada kita juga, kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah Pak, juga 0% Pak, asal diinvestasikan minimal 30%. Nah ini kan susah nih Pak, untuk trackingnya, untuk di sana kita nggak ada akta notarisnya, terus kemudian nggak bisa lihat juga bukti potongnya gitu. Bisa dimungkinkan nggak nih Pak, ada penumpang-penumpang gelap dari dividen yang luar negeri, dari penghasilan luar negeri gitu Pak? Ya mungkin banget Pak Andri. Mungkin banget ya, singkat pada jelas ya Pak. Karena kita belum tahu juga keefektifan pertukaran data itu apakah sampai ke sana Pak. Ya itu mungkin harus dibicarakan lagi ya, multilateral ya antara negara-negara mungkin G20 atau OECD, bagaimana data-data itu lebih sinkron, bisa sampai detail, sampai ke penerima dividen, siapa beneficial owner dari situ sih. Itu sih tergantung dari mekanisme pertukaran data sih. Kalau pertukaran datanya sampai detail harusnya bisa. Itu kembali itu PR-nya dari DJP saya rasa sih. Mungkin itu. Ya, mungkin Pak Marwan setuju dengan pendapat dari Pak Ari atau ada pendapat? Ya, saya kira betul. Jadi konteksnya begini, ini kan untuk konteks kalau WP dalam negeri di Indonesia ini menerima dividen dari luar negeri. Nah ini kasus-kasus kalau misalnya mungkin saya kira banyak BUMN juga punya anak perusahaan di luar negeri, kita juga investasi di luar negeri, kita punya anak perusahaan di luar negeri atau menginvestasikan portofolio kita di luar negeri, sehingga dari situ kita memperoleh income dalam bentuk dividen. Nah dividen itu kemudian kalau di pasar modal tentu tidak bisa dilihat seperti itu, karena mungkin kalau saya punya saham di luar negeri, misalnya di Amerika atau di Singapura, mereka kan tidak bikin bukti potong dan segala macam. Nah, sehingga bagaimana menentukan 30% itu memang suatu, menurut saya sesuatu yang sulit untuk diketahui. Belum lagi termasuk tadi Pak Ari bilang, kalau perusahaan non publik terus bagaimana? Gitu. Kalau saya pemegang saham Gurem di sebuah perusahaan di luar negeri seperti di Singapura, maka 30% dari angka itu tentu harus berdasarkan cross check mereka ke luar negeri. Betul Kak? Perusahaan yang saya tempatnya invest di luar negeri itu berapa jumlah dividen dibagikan gitu ya. Laba. Pertama adalah berapa labanya kan, karena mekanisme yang diinginkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu, pertanyaannya kan dia harusnya minimum 30%. 30% itu bukan dari dividen, dari laba perusahaan itu. Laba perusahaan itu, misalnya katakanlah di tahun itu dia melaporkan laba kena pajak atau laba komersial ya, ini kan belum ada ditentukan ya. Laba komersialnya misalnya atau laba kena pajaknya $1 juta gitu. Kemudian kan dari situ berdasarkan saham, misalnya saya yang memiliki 10% saham misalnya, berarti sebetulnya saya akan dipajaki 30, seharusnya 30% dari 10% saya. Jadi saya memiliki, kita kan tadi $10 juta, maka karena saham saya 10%, maka hak saya atas profit itu sebetulnya adalah 100.000. Lalu 100.000 itu jumlah yang 30%-nya dianggap sudah didividenkan. Jadi $1 juta didividenkan 300.000. Saya mendapatkan 30.000. Ya. Nah, kalau ternyata dividen itu tidak dikeluarkan sama sekali, maka terjadi yang namanya oversystem income kan. Oversystem income yang menurut kehendak dari undang-undang saya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ini harus melaporkan income itu dan tidak ada dividen, karena uangnya tidak bisa saya gunakan karena tidak dikeluarkan dividennya. Itu sebesar berapa? Itu sebesar 30.000. Nah,
tapi kemudian kan ada kasus saya ternyata dibagi dividen, tapi bukan 30% dari profit tahun itu, hanya sebesar misalnya 20%. Ya. Lalu yang dikeluarkan dari 20% dari profit tahun itu berarti kira-kira adalah, itu pun kalau dari profit ya. Nah, ini satu hal yang banyak sekali sebenarnya nominasi dari cara mengeluarkan dividen itu kan tidak harus dari laba tahun berjalan. Kalau sebetulnya dia punya angka laba ditahan yang besar Kebutuhan yang besar, betul. kan bisa juga. Jadi, nah ini 30% ini kan dikira dari laba tahun berjalan tahun sebelumnya. Nah, kalau laba tahun sebelumnya tadi 1 juta, keluarkannya harus seyoknya didimkan 30%, tapi sebenarnya hanya keluarin 20%, yaitu 200.000. Saya kebagian 10% dari 200.000 itu, yaitu saya cuma kebagian 20.000. Nah, 20.000 itu menurut Undang-Undang Cipta Kerja, jika kamu taruh uangnya di Indonesia dalam bentuk deposito atau belikan SBI, maka 20.000 itu bebas pajak. Gitu. Tetapi bagaimana cerita yang tadi seyogyanya 30, maka 30.000 kurang 20, saya harus mendeklar sendiri bahwa ada sebesar 10 yang seyogyanya saya dapat, tapi saya tidak dapat, itu dikenakan pajak. Gitu. Yaitu sebesar 10. Nah, itu yang mungkin akan berat, karena saya tidak memperoleh uang 10 itu. Bagaimana saya dipajaki atas suatu angka yang dim income. Yang tidak diperoleh ya Pak ya. Nah, ya itu mungkin akan berat. Lain pihak kalau dianggap sebetulnya saya adalah controlling shareholder di perusahaan yang tadi saya bicarakan, di mana saya bisa mengatur-ngatur berapa uang yang harusnya bisa dikeluarkan dari profit. Tapi kalau saya pemegang saham Gurem yang hanya dapat 10%, saya tidak mungkin bisa menentukan dan mengontrol berapa uang yang bisa ditarik dari usaha di luar negeri itu. Nah, ini memang satu yang menurut saya perlu dilihat lagi dari aspek apakah pengaturan di undang-undang ini. Nah, tapi itu sudah diatur ya di level undang-undang ya, jadi tidak bisa semudah itu dirubah. Jadi mungkin yang harus diperhatikan adalah bagaimana mendil mengenai 10% itu ya. Dan saya juga membayangkan begini, pelaporan di Indonesia atas investasi atau pemilikan saham di luar negeri itu merupakan suatu hal, harus ada pengaturannya, karena kalau saya sudah mengenakan dividen income itu 10 ya, maka tahun depan kemudian atas dividen itu dikeluarkan lagi, itu berasal dari dividen yang mana? Kalau dividen yang tahun yang berjalan, mungkin tentu ada sebagian yang sudah termasuk yang 10 ini yang seharusnya dipajaki di tahun sebelumnya. Ya, jadi kita bicara misalnya tahun 2021, saya sudah melaporkan di SPT saya, income saya 10.000 atas jumlah yang tidak dikeluarkan oleh perusahaan itu. Tetapi di tahun depan, misalnya dengan laba yang sama ini, $1 juta, ternyata dividen itu mengeluarkan 40.000. Jadi artinya 40.000 itu 10.000 di atas dari yang tahun lalu yang kurang. Maka 40.000 itu saya bawa ke Indonesia lagi, beli SBI, tentu seluruhnya boleh tidak kena pajak. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah 10.000 itu sudah terlanjur dipajaki di tahun sebelumnya. Dari uang yang sama kan, kita bicara sama. Nah, ini yang belum jelas menurut saya. Bagaimana hitung-hitungannya itu? Nah, itu mungkin aspeknya adalah bahwa ya udah, karena ketentuannya seperti itu, di tahun tidak dipajaki, jadi dikenakan pajak duluan, maka sudah terlanjur dipajaki. Gitu. Nah, ya, ini menarik nih Pak. Menarik banget ya Pak. Jadi konsep yang Pak Mauron bicarakan tadi itu masalah dim dividen. Sama-sama, karena menurut saya yang ketentuan minimal 30% dari itu dianggap dividen. Itu bahwa karena Dirjen Pajak berdasarkan kontra data, pertukaran data itu dia akan mengetahui perusahaan di luar negeri itu profit berapa, kan begitu.
Sehingga dari situ kemudian dapat diakses seharusnya 30% ya. Dengan atau tanpa kita melaporkan dari segi self assessment. Tapi kalau katakanlah kita menjadi orang yang melaporkan menghindari masalah, lalu kita melaporkan sesuai apa adanya, maka berarti $10.000 tadi itu udah jumlah, karena $10.000 merasakan uang yang kurang dari dividen DIM itu. Jadi DIM dividen itu adalah 30%. Berdasarkan undang-undang itu kita kan menggunakan istilah ini, tapi memang esensinya adalah itu DIM dividen. Nah, pembahasan semakin menarik nih, Pak Marwan dan Pak Ari. Kita mau tidak terasa nih udah cukup panjang ya podcast kita yang episode ini. Kita akan lanjutkan ke episode berikutnya dengan tema-tema dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik. Jangan lupa nih, Sobat HSI terus pantengin YouTube kita, terus pantengin media sosial kita. Terus kita juga ada nomor WhatsApp yang Sobat HSI bisa kontak kalau punya pertanyaan-pertanyaan yang lain, mau bahas apa, mau tema tentang apa, nanti sobat-sobat HSI bisa konsultasi juga di sana, bisa tanya juga di sana. Nanti setiap pertanyaan yang menarik kita pasti akan bahas dalam podcast ini. Bukan begitu ya Pak Marwan, Pak Ari? Kita akan bahas juga ya nanti ya setiap semua pertanyaan dari sobat HSI yang masuk di WhatsApp kita, di media sosial kita. Kita akan berlanjut ke episode berikutnya. Stay tune, terus pantengin YouTube kita, media sosial kita. Bye-bye.